Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-La'ali Al-Bahiyah Syarhu Shahih Al-Adab Al-Islamiyah, dan masih membahas tentang adab-adab terhadap jenazah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai adab yang ke-8, bahwa ketika kita membawa jenazah ke makam, ke kuburan, maka tidak boleh diiringi dengan api atau dengan suara-suara keras ya. Nah, yang ke-9 disebutkan adab yang ke-9, ad-du'a'u wal istighfaru lil mayyiti. Berdoa dan beristighfar, memohonkan ampun untuk si mayit. Ini juga di antara adab ya terhadap si mayit. Di antara dalilnya disebutkan dalam kitab ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alahum an-najasiyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka para sahabat tentang kematian Raja Najasyi. Nah, Najasyi ini adalah lakob sebenarnya, lakob Malikul Habasyah ya. Raja di Habasyah atau Ethiopia kalau sekarang, itu lakobnya Najasyi. Kalau di Mesir Fir'aun ya. Nah, nama aslinya adalah Ashimah ya, Ashimah. Itu nama asli Najasyi. Beliau aslama fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam di zaman Nabi, wa mata sanah tis'in minal hijrati, meninggal dunia pada tahun ke-9 minal hijrah. Wa shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa ashabuhu bil Madinah salatal ghaibi. Nabi dan para sahabat menyolatkan beliau di Madinah ya, salat gaib. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan ya, bahwa Najasyi sahibal Habasyah. Jadi kata Abu Hurairah, na'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum an-najasiyya sahibal Habasyah fil yaumil ladzi mata fi. Rasul mengumumkan kematian Najasyi Raja Habasyah pada hari alladzi mata fihi, di mana beliau mati atau meninggal di hari tersebut. Jadi pada hari itu Raja Najasyi meninggal, pada hari itu pula Rasul mengabarkan kepada para sahabat. Nah, dari mana Rasul tahu? Sementara jarak antara Madinah dengan Habasyah itu jauh. Nah, apakah lewat burung merpati, lewat telegram, atau lewat WA? Yang jelas nggak mungkin ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabarkan kepada beliau bahwa Najasyi wafatnya. Maka Rasul pun akhirnya mengajak para sahabat untuk menyolatkan beliau, yaitu salat gaib, karena jenazahnya ada di tempat yang jauh, sementara Nabi dan para sahabat ada di Madinah. Jadi salat gaib itu adalah salat yang dilakukan untuk jenazah dan tempatnya berjauhan.
Itu namanya sholat gaib. Jadi jenazahnya tidak ada di tempat. Nah, kalau jenazahnya ada di depan kita, baik sudah atau belum dikubur, itu namanya ya sholat jenazah, bukan sholat gaib. Jadi kita bisa menyolatkan jenazah yang sudah dikubur. Kita telat gitu ya, takziah misalnya, atau mungkin karena nggak bisa datang pada saat hari pemakaman, kita baru bisa datang besoknya, itu nggak ada masalah. Datanglah ke kuburannya, sholat jenazah, itu nggak ada masalah. Dan itu dilakukan oleh Nabi ya, lebih dari 1 kali waktu beliau masih hidup. Nah, jadi menyolatkan jenazah ketika sudah dikubur itu boleh. Maka orang yang nggak tahu ribut. Dulu ada Ustadz Yazid ya, ketika jamaah menyolatkan jenazah beliau sudah dikubur pada ribut karena kejahilannya ya, karena belum tahu hadis Nabi SAW. Baru tapi alhamdulillah jadi melek kan jadinya. Akhirnya jadi melek. Yang tadinya jahil, nggak ngerti, setelah dia ngomong ngeritik, nah dipahamkan, dia jadi paham. Alhamdulillah. Itu. Jadi boleh Bapak Ibu ya kita menyolatkan jenazah di kuburan. Tetap menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya jangan kuburan. Kiblatnya jangan kuburan. Ya kiblatnya sana ke Mekah, ke Ka'bah. Gitu. Nah, ini. Tapi kalau sholat selain sholat jenazah di kuburan tidak boleh. Kenapa jenazah boleh? Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka dibolehkan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi ya SAW. Sementara kalau sholat zatu ruku'in wa sujudin haram, tidak boleh. Kata Nabi, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Maksudnya sholat yang memiliki ruku dan sujud, itu dilarang. Nah, tapi yang dilakukan Nabi dengan para sahabat menyolatkan jenazah Najasyi ini jauh. Namanya sholat gaib. Lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini dasarnya. Jadi orang yang sudah mati itu sangat butuh bantuan kita agar kita mohonkan ampunan. Bahkan ketika selesai dikubur, Rasul pun ya menyuruh para sahabat untuk sekali lagi istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Mohonkan kepada Allah supaya dia diberikan kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, fitnah kubur. Was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi. Karena sekarang dia itu lagi ditanya. Nah, itu juga perlu bantuan doa dari kita yang masih hidup. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi yang paling dibutuhkan oleh orang yang sudah mati itu adalah ampunan ya dari Allah, dan kita bisa membantu mereka dengan ya memohonkan atau istighfar untuk mereka. Maka isi doa untuk jenazah waktu kita sholat ya, yang paling pokok adalah Allahumma gfir lahu ya. Allahumma gfir lahu, itu dulu, baru warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, maka beberapa kesimpulan penting dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang masru'iyatu ikhbarin nasi bimauti insanin. Disyariatkan memberikan kabar kepada orang-orang tentang kematian seseorang. Nah, itu disyariatkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mereka ya ikut mendoakan dan menyolatkan. Itu tujuannya. Maka dianjurkan. Kalau ada yang meninggal
sampaikan kepada teman-teman bahwa si fulan, fulanah meninggal dunia. Yang kedua, istihbabud du'a lil mayyiti wal istighfar lahu. Anjuran untuk mendoakan dan memohonkan ampunan untuk si mayit. Nah, itu diantara kesimpulan penting dari hadis di atas tadi, sekaligus menunjukkan fadilata an-Najasyi, keutamaan Raja Najasyi. Nah, sampai Rasul beliau mengabarkan dan menyuruh para sahabat untuk ikut sholat gaib. Nah, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa sholat gaib hanya dilakukan satu kali oleh Nabi semasa beliau hidup, hanya satu kali, yaitu pada saat Raja Najasyi meninggal dunia. Selebihnya tidak pernah. Walaupun ada sahabat meninggal di daerah yang lain, itu Rasul tidak menyolatkan secara gaib. Karena sudah ada yang menyolatkan. Sementara Raja Najasyi itu belum ada yang menyolatkan. Karena beliau rakyatnya itu belum masuk Islam. Nah, sementara menyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun umat Islam yang menyolatkan jenazah muslim, dosalah seluruhnya. Tapi kalau sudah ada, maka sudah gugur kewajiban yang lain untuk menyolatkan. Oleh karenanya, kalau sudah ada yang menyolatkan, tidak perlu, Rasul tidak menyolatkan secara Nah, itu Bapak Ibu. Walaupun tentu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sholat gaib. Ada yang mengatakan sampai sekarang masih dianjurkan karena itu satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, yang penting ada khilaf di situ. Nah, tinggal kita dalam perkara seperti ini saling menghormati dan tugas kita mengikuti dalil yang paling kuat itu saja. Nah, ini maka Al-Albani diantaranya beliau mengatakan kalau sudah disolatkan, kita tidak perlu sholat gaib karena faktanya tadi Rasul pun sholat hanya sholat gaib hanya terjadi pada saat menyolatkan Raja Najasyi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada berikutnya Bapak Ibu. An yusni 'alaiha bil khair in kanat ahlan lis-sana. Menyebut-nyebut kebaikannya jika memang si jenazah itu orang baik. Itu boleh kita ngobrol, membicarakan, oh Pak Fulan ini Masya Allah, dia ini orang yang baik, yang kita tahu itu tidak ada masalah. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qol marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Para sahabat berjalan melewati jenazah dan mereka menyebut-nyebut kebaikan si jenazah tersebut. Nah, tapi enggak nanya ini orang soleh enggak begitu caranya. Jadi nyebutkan kebaikan itu ngobrol. Ini Pak Haris ini dulu ketika masih hidup, Masya Allah dia itu masih hidup atau udah mati ini? Masih hidup ya. Misalnya nanti ketika antum sudah wafat, orang membicarakan kebaikan Pak Haris. Nah, tadi tidak perlu dikonfirmasi sama orang lain. Pak Haris orang baik atau tidak? Baik, tidak perlu. Nah, padahal nggak baik-baik banget gitu ya. Nah, kebaikan yang kita tahu. Nah, apa misalnya Pak Haris itu kebaikannya apa saja dan seterusnya. Nah, itu nggak ada masalah. Waktu itu para sahabat menyebutkan kebaikannya. Maka apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wajabat kata Nabi. Nah, nanti Umar tanya apa yang dimaksud wajabat? Artinya nih orang wajabat itu dari kata wajib ya. Wajib nih orang. Tapi Rasul hanya mengatakan wajabat. Maka Umar tidak paham. Nanti Umar konfirmasi. Summa marru bi ukhra. Kemudian sahabat berjalan lagi melewati jenazah yang lain. Fa astahu 'alaiha sarran. Nah, yang berikutnya ini disebut keburukannya. Ya, disebut-sebut keburukannya.
Faqala, lalu kemudian Nabi pun mengatakan wajabat. Nah, sama, beliau sama-sama mengucapkan wajabat. Maka faqala Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat ya Rasulullah. Umar bertanya, apa yang dimaksud wajabat ya Rasulullah? Nah, akhirnya Rasul pun menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Jenazah ini tadi kalian sebut-sebut kebaikannya, maka dia wajib mendapatkan surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, sementara yang ini kalian sebut-sebut keburukannya, fa wajabat lahun nar, maka dia wajib mendapatkan neraka. Antum suhadaullah fil ard, kalian ini adalah saksi-saksi ya di hadapan Allah di muka bumi ini. Jadi menjadi saksi kebaikan atau keburukan seseorang. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini jadi yang dimaksud wajabat itu artinya kalau dia disebut-sebut kebaikannya oleh orang-orang, nah berarti orang-orang itu menyaksikan bahwa si fulan itu baik. Dan tentu ini maksudnya bukan direkayasa. Nah, murni ya kesan yang ditangkap oleh teman-temannya bahwa si fulan ini orang baik. Nah, ini maka yang seperti itu si jenazah tadi wajib dia mendapatkan surga karena kita sebagai saksi atas kebaikan dirinya. Tapi ada orang yang dia ini banyak keburukannya sehingga semua orang menyaksikan bahwa si fulan ini orangnya buruk, jelek dan seterusnya, akhlaknya kurang dan seterusnya. Nah, kalau banyak orang membicarakan keburukannya berarti memang dia ini orang buruk. Dia orang buruk. Dan itu alami gitu. Orang mengobrol, berbicara, menyampaikan oh si fulan ini orangnya begini-begini. Nah, maka orang-orang yang masih hidup adalah saksi. Kalau enggak kebaikan terhadap keburukan seorang jenazah. Maka kalau yang disebutkan adalah keburukannya, maka kata Nabi wajabat. Artinya wajabat lahu an-nar. Dia wajib mendapatkan neraka. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Dalam hadis dari Anas bin Malik disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ketika Rasul ditanya tentang makna wajabat, nah, Rasul menerangkan, nah, sahadatul qaumi al-mu'minuna suhadaullahi fil ardh. Jadi sebutan-sebutan kebaikan atau keburukan terhadap jenazah itu merupakan kesaksian kaum, kesaksian manusia. Al-mu'minun, dan orang-orang beriman itu adalah suhadaullahi fil ardh. Saksi-saksi ya di hadapan Allah atau untuk Allah di atas muka bumi. Ya, itu kata Rasul dalam hadis dari Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, maka di antara faedah penting dari hadis ini adalah kita disyariatkan untuk ya masru'iyatus sana'i 'alal mayyiti bil khair in kana ahlan lis-sana. Disyariatkan menyebut kebaikan si mayit jika memang dia ahlinya. Jika memang orang tersebut baik, itu maksudnya. Maka kita sebutkan kebaikannya. Itu. Juga masru'iyatus sana'i 'alal mayyiti bi syarri in kana ahlan min ahli syarr. Juga sama, disyariatkan. Ini kata Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani ya. Beliau mengatakan disyariatkan menyebutkan keburukan si mayit jika memang dia orang yang jelek. Wala yu'addu hadza sabban lil mayyiti, dan ini tidak dianggap mencela mayit, tidak. Memang ada larangan mencela mayit, ada dalam hadis Nabi. Rasul melarang mencela orang yang sudah mati. Karena apa? Dia
pasti akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Jadi tidak perlu kalian cela. Nah, bedakan antara mencela dan menyebutkan keburukan. Nah, maka saya Khalid Mahmud Al-Juhani dalam kitab Ali Al-Bahya ini beliau katakan, ya, menyebutkan keburukan mayit, si mayit, jika memang dia orang yang buruk, itu la yu'addu hadza sabban lil mayyiti bal ala jihati syahadah wa qasdi at-tahdziri minhu. Ini kalau kita menyebutkan si fulan itu, ya Allah, dulu waktu dia masih hidup, nah sukanya apa misalnya, zolim sama orang gitu ya, suka nyakitin orang, kalau ngomong asal misalnya. Nah itu kita menyebutkan keburukan dia. Nah ini bukan celaan. Makanya Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi mengatakan wajibat. Nah, lalu kalau celaan gimana? Nah, kalau celaan, bedakan antara mencela dengan menyebutkan keburukan. Celaan itu misalnya, wah ini apa misalnya, mohon maaf ya, ini orang itu kurang ngajar memang, mati biarin mati, itu kurang ngajar itu orang misalnya. Nah gitu. Itu celaan begitu ya. Di antara contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu nggak usah dicela. Tapi kalau membicarakan ya keburukannya, kalau memang dia orang buruk, itu tidak ada masalah. Nabi tidak menegur. Apa sebab? Karena itu kesaksian. Apalagi jika tujuan kita adalah at-tahdzir minhu, memberikan peringatan dari keburukan orang tersebut. Gitu. Bagaimana kalau sebagian orang menyebutkan kebaikan? Ada juga kan? Orang sudah mati, mungkin pendukungnya menyebut-nyebut kebaikan, bisa jadi kan? Kawan-kawannya menyebutkan kebaikan, bahkan dia tutup semua keburukannya. Padahal sebenarnya dia banyak ya mengucapkan kalimat-kalimat buruk berbahaya bagi umat. Itu ditutupi semua. Sehingga akhirnya dipuji setinggi langit, bisa jadi banyak orang muslim tertipu. Seakan-akan orang ini baik sekali. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita menyebutkan enggak, dia ini bahaya. Ucapannya subhat dan seterusnya. Nah, itu enggak ada masalah. Agar apa? Orang hati-hati. Hati-hati. Kan ada gitu, orang dipuja-puji setinggi langit. Nah, ditutup-tutupi keburukannya. Padahal sebenarnya ada banyak ucapannya yang membahayakan akidah umat dan seterusnya misalnya. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, itu tidak dilarang. Nah itu bukan celaan, tetapi tadi sebagai kesaksian sekaligus qasdu at-tahdzir minhu. Ya, tujuannya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang dari keburukan orang tersebut, yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang ke-11, an yaqula alladzina yudkhiluna al-mayyita qabrahu bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, hendaklah orang-orang yang memasukkan si mayit ke kuburan, mau meletakkan si mayit dalam kuburan, dia mengucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu. Ini sunnah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'al mayyita fil qabr, apabila beliau meletakkan mayit di kuburan, qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, wa ala sunnati Rasulillah. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh
Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, jadi bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada juga riwayat yang lain bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi yang disebutkan di dalam kitab ini bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, bismillah itu artinya kita memohon bantuan ya kepada Allah Ta'ala ketika kita meletakkan jenazah di kuburan. Nah, sementara makna wa ala sunnati Rasulillah itu, ini kata Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani ya, adha'uhu liyakuna ismullahi wa sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zadan lahu wa iddatan yulki biha al-fatanaini. Aku meletakkan dia supaya nama Allah dan sunnah Rasul menjadi bekal, jadan lahu, bekal baginya, wa iddatan, dan persiapan ketika bertemu dengan dua malaikat. Nah, itu menurut keterangan dari Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Makna bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi aku meletakkan si mayit ini agar nama Allah dan sunnah Rasul itu menjadi bekal baginya dan persiapan dalam menghadapi pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir ya. Malaikat mungkar dan nakir. Nah, maka berdasarkan ini kita yang ikut membantu menguburkan jenazah jangan lupa ucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Sebaiknya ucapan itu terdengar ya. Bapak Ibu pernah, bapak-bapak terutama, ikut menguburkan jenazah pernah? Pernah. Waktu diletakkan terdengar tidak? Nah, itu. Iya. Betul Bapak Ibu. Nah, maka kita yang sudah ngerti, saat kita menyaksikan jenazah itu diletakkan, kita ucapkan supaya orang dengar. Memang kadang-kadang yang nguburin gak ngerti. Apalagi dia memang tugasnya penggali kuburan, tukang nguburin. Gak pernah ngaji kan, gak ngerti sunnah-sunnahnya. Itu asal naruh aja. Nah, maka kita yang paham, nah kita ucapkan supaya dia paham. Atau syukur-syukur kalau kita berani ngasih tahu dia, Pak, nanti pas jenengan meletakkan jenazah keluargaku ini, ucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu. Nah, ada juga redaksi yang lebih lengkap Bapak Ibu. Riwayat Abdullah bin Umar juga sama, tapi disebutkan dalam Sunan Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Biikhtilafin yasir, dengan ada sedikit perbedaan redaksi. Nah, disebutkan kata Abdullah bin Umar, kana idza wada'al mayyita fi lahdihi, Nabi itu ketika beliau meletakkan mayit di liang lahatnya, qala, beliau berkata, bismillahi wa billahi wa fi sabilillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini lebih lengkap. Nah, bismillahi wa billahi wa fi sabilillahi wa ala millati Rasulillah. Itu. Dan hadis ini sahih ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Nah, lalu dalam riwayat yang lain
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza udkhila al-mayyit al-qabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasukkan mayit di kuburan, waqala Abu Khalid si perawi hadis ini mengatakan, marratan kadang-kadang idza wudi'a al-mayyitu fi lahdihi qol, apabila mayit diletakkan di liang lahatnya, beliau mengucapkan bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini versi yang ketiga nih. Tadi kan cuma bismillahi yang kita bahas ini, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Versi kedua, bismillahi wa billahi wa fi sabilillahi wa ala millati Rasulillah. Versi ketiga, bismillahi wa billahi langsung wa ala millati Rasulillah. Ada 3. Versi kedua tadi paling banyak, ada 4. Versi pertama 2 ya. Itu. Nah, lalu versi yang keempat 3 juga, bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa variasi Bapak Ibu ya, waktu kita meletakkan jenazah di liang lahatnya. Ucapan yang sesuai diucapkan. Nah, kalau bisa sih yang paling lengkap kita hafal. Nah, kalau yang lengkap hafal, yang lebih pendek insya Allah juga hafal. Apa tadi yang paling lengkap? Bismillahi wa billahi wa fi sabilillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi yang dimaksud bismillah artinya aku memulai dengan mengucapkan bismillah. Abtadi'u bi bismillah. Wa billahi artinya wa asta'inu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian wa ala millati Rasulillah, ini artinya adfinu hadhihi al janazah ala dinil Islam wa ala tariqatil muslimin. Aku menguburkan jenazah ini berdasarkan ajaran agama Islam dan berdasarkan cara kaum muslimin. Itu maksud dari kalimat wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara wa fi sabilillah, nah itu maksudnya di jalan Allah, itu maksudnya di jalan, atau tadi jalan itu torik ya, torikoh. Sabil itu juga bisa berarti torikoh. Fi torikoti dinillahi azza wa jalla, dengan cara sesuai dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna kalimat bismillahi wa billahi wa fi sabilillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka ucapan ini atau minimal tadi seperti yang disebutkan di hadis pertama, minimal bismillahi wa ala sunnati Rasulillah itu diucapkan ya saat kita meletakkan jenazah kaum muslimin, apalagi keluarga kita sendiri, pasangan hidup kita sendiri, anak kita sendiri. Itu. Jangan sampai sunnah ini dilupakan. Itu. Nah, sangat mungkin banyak orang melupakan sunnah ini. Jadi asal meletakkan begitu saja. Nah, kalau kita yang ngerti saja mendiamkan, ya nanti banyak orang tambah tidak ngerti Bapak Ibu tadi. Maka kita boleh ya ngasih tahu orang-orang yang meletakkan jenazah, Pak, tolong Pak ucapkan supaya dia tidak kesulitan, yang pendek aja. Ucapkan apa? Ya, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini saya karena ada jadwal satu lagi. Jadi ini mohon maaf tidak ada pertanyaan ya. Supaya bisa sarapan juga itu, udah nunggu sarapan.
Nah, jam 7 supaya bisa selesai. Gitu ya. Ini mohon maaf sekali ini ya. Iya, apa? Bisa japri nanti pribadi ya. Iya, mohon maaf karena nanti jam 7 ada jadwal satu lagi. Insya Allah nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.